Halo semuanya, selamat datang di channel Mobil Kapak. Jika Anda hanya memiliki uang di angka 50 jutaan dan menginginkan mobil yang benar-benar masuk untuk keiritannya dan juga muat untuk 7 penumpang serta perawatannya yang benar-benar mudah, bisa jadi mobil Mitsubishi Kuda Grandia diesel milik kami menjadi alternatif pilihan untuk keluarga tercinta Anda. Mobil ini itu mulai diproduksi pada tahun 99 oleh Kram Mayuda Tiga Berlian, nyampe di tahun 2005 itu sudah discontinue ya. Dulu Kram Mayuda Tiga Berlian itu atau KTB mengeluarkan mobil Mitsubishi Kuda itu untuk melawan rival di Toyota Kijang dan juga untuk Isuzu Panther ya. Namun untuk nasib mobil ini tuh tadi saya sebutkan di tahun 2005 discontinue, walaupun di Filipina itu di tahun sekarang pun masih diproduksi, dan di Indonesia hanya bertahan di 2 tahun untuk fase ketiganya, yaitu di 2004 sampai 2003 sampai 2005. Dan untuk mobil kami ini pada bagian eksteriornya Anda bisa lihat pada bagian di headlamp ini masih bagus menggunakan lampu multireflektor ya. Ini lebih cerah kalau pas malam hari dinyalakan. Dan pada bagian bawah ini sudah dapat fog lamp, dan untuk Mitsubishi Kuda Grandia itu mendapatkan 2 warna atau dual tone, di mana warna bawah itu warna silver, yang ke atas itu nanti ada pilihan warna hitam, warna merah, warna biru ya, tapi semuanya nanti akan dapat warna silver semua pada bagian bawah. Dan pada bagian di grill tengah, ini untuk grill tengahnya mirip dengan grillnya Mitsubishi Lancer Evo ya, Dim ya, mirip ya Dim ya untuk tengahnya. Dan pada bagian di sini untuk sebelah kiri pada bagian headlampnya pun sama, ini masih cerah. Dan untuk mobil ini Nopol R Purwokerto tak sebutkan untuk pajak tahunannya di sini berapa nih. Untuk pajak tahunan mobil ini itu di angka 2,8 juta dengan rincian PKB di angka 1,464 ya, 1.464.000 ditambah lain-lain menjadi 2,8 juta. Dan bentuk kuncinya seperti ini, antara remote dengan kunci kontak ini terpisah. Ini malahan lebih senang dengan kunci kayak gini, karena kalau biasanya remote dan kunci menyatu, biasanya remote-nya cepat rusak tuh. Dan untuk mobil kami pada bagian bumper ini masih bagus walaupun sudah di repaint. Langsung tak sebutkan untuk bagian mesinnya aja coba. Ini untuk mesin mobil ini. Ini mesinnya ada rembes gak? Ya. Ini untuk mesin Mitsubishi Kuda Grandia diesel. Ini dibekali dengan mesin di 2500 cc ya. Untuk mesin 2500 cc itu dengan menggunakan kode mesin kalau nggak salah di 4D56 ya, dengan tenaga maksimum di angka 84 PS. Kalau yang bahan bakar bensin itu di angka 96 PS. Dan mobil ini untuk bahan bakar di dalam kota ya itu 12 km per liter ya, lumayan irit karena mobil ini tuh menggunakan bahan bakar diesel konvensional ya, karena di sini masih karbu juga, belum yang injeksi. Kalau injeksi kalau nggak salah di tahun 2003 up itu sudah menggunakan injeksi. Dan untuk luar kota itu di angka 15 km per liter. Dan untuk mobil kami Anda bisa lihat pada bagian mesinnya pun ini masih kotor tapi nggak ada rembesan. Dim, coba dilihat Dim untuk mesinnya tuh ya, mobil diesel kayak gini. Karena ciri khas mobil diesel itu kan ciri khasnya apa ya, nggak berseri gitu ya, kayak cewek itu nggak berseri gitu. Terus pada bagian di sini tulangan depan nggak ada yang bekas eksiden ataupun yang retak, ini semuanya masih bagus. Dan kap mesinnya ini dapat peredam ya, bukan dapat ya, masih ada peredamnya, dan peredamnya pun masih dengan kondisi yang bagus. Ini untuk sininya nat-natanya untuk silerannya semuanya masih cakep nih. Dan kalau Anda berpikir sekarang hanya memegang uang di angka 50-60 juta, mau beli mobil MPV apa yang muat di 7 seater, paling-paling Xenia itu pun tahun yang 2004-2005 yang LI ya 1000 cc. Dan jangan harap mendapatkan kenyamanan seperti mobil ini, karena ini mobil itu untuk kaki-kakinya benar-benar nyaman banget
ya, karena di sini mendapatkan velg di ring 15, kalau Xenia itu di ring 14 kalau nggak salah. Dan untuk mobil kami pada bagian ban di sini bannya masih tebal dengan menggunakan ban GT Radial Cempiro, dan untuk profil ban di sini di angka berapa nih tadi? Di angka 105/65 ya. Profil ban 105/65 untuk ring 15. Ini untuk over fender kayak mobil SUV ya, tapi ini nyampe belakang pun bener-bener cakep. Dan untuk mobil Mitsubishi Kuda Grandia ini pada bagian sampingnya dapat set body molding. Kalau untuk yang GLS, GLX belum mendapatkan set body molding. Dan ya, satu hal yang nggak dapat di luar sana itu pada bagian part yang di sini itu bahan plat mobil ini tuh benar-benar tebel. Ini kayak Suzuki itu Suzuki Grand Vitara. Jadi plat mobilnya tuh bener-bener bikin orang tuh seneng, nggak kaleng kerupuk ya. Saya pernah punya pengalaman waktu itu di mall. Saya senderan sambil nunggu istri belanja, saya senderan kayak gini ya, mobilnya saya tertinggal malah kan dempot. Nggak usah disebutin mereknya karena saya juga nggak enak ya, karena saya juga punya dagangan mobil itu. Jadi gini, ini udah dempot itu, aduh ya Allah. Zaman sekarang mobil kayak gitu dulu. Tapi kalau ini mantap, cakep. Dan di saat Anda membuka dan menutup pintu, tuh kan, denger nggak, Dim? Beda banget kan sama mobil-mobil yang kaleng. Nih, tuh, ini kurang kenceng. Jilip gitu kayak mobil-mobil Eropa. Terus pada bagian belakang, ini kalau Grandia itu untuk membuka pintu bagasi itu ke atas. Kalau yang GLS, GLX itu masih menyamping, karena untuk jok pada bagian row ketiga, kalau GLS, GLX masih face to face. Tapi kalau untuk Grandia itu sudah menghadap ke depan semua dan dapat double blower. Itu yang paling susah didapat. Murah, double blower, 7 seater. Ayo, mana lagi yang punya harga segitu dengan fasilitas atau fitur yang sebagus ini mobil ya, jarang ada. Dan pada bagian di bagasi ini semuanya masih bagus. Untuk silerannya ya, ini cakep betul. Dan yang jelas untuk di hidroliknya ini masih berfungsi dengan layak. Oke, tak akuin untuk di Mitsubishi Kuda itu yang kurang bagus atau desainnya nggak masuk di tahun sekarang itu pada bagian di belakang. Tapi kalau dari samping, depan, dalam itu dipakai di tahun 2020 pun masih benar-benar memiliki kewibawaan tersendiri. Ya, ini kalau untuk Grandia itu pada bagian di atas sudah dapat spoiler. Oke, kita ngomongin interior sambil jalan aja ya, karena waktunya sudah mau buka puasa ya, kita menghemat waktu juga. Nanti saya ke showroom dulu untuk naruh mobil ini, terus habis tinggal pulang ya. Udah jam berapa, Dim? Jam 5. Jam 5 ya, kita jam 5, setengah 6 ya, cukup. Oke, ini untuk interior mobil Mitsubishi Kuda. Ini beda dengan yang GLS atau yang GLX. Yang pertama itu pada bagian di door trim. Ini door trimnya sudah dapat panel wood gitu ya. Ini menambah kesan lebih sporty ya. Sportnya dapat, elegannya dapat gitu. Terus yang kedua pada bagian di konsol tengah ini untuk di panel AC dan juga di head unit ini dapat panel wood juga tuh, kan kelihatan lebih
dipandang mata itu nggak bosen gitu kan. Terus pada bagian dashboard mobil ini penuh dengan yang namanya ruang kosong atau ruang penyimpanan. Ya, penyimpanan terbuka pada bagian di tengah dashboard ini satu, terus yang kedua di bagian di penumpang, terus satu lagi pada bagian bawah ini ada lagi tuh ya, ini ada. Terus pada bagian konsol tengah ini ada satu lagi, satu tuh, kelihatan kamera nggak? Kelihatan ya, ini untuk kopi. Terus nih ada untuk armrest, ini bisa difungsikan untuk armrest juga, sekaligus untuk laci penyimpanan ada 2 tingkat. Ketambahan lagi pada bagian di door trim, ini di bawah ada lagi, tapi kecil ya, hanya untuk muat ya naruh HP atau kunci. Tapi ini sama kamu kedengeran mesinnya nggak, Dim? Nggak terlalu ya, bener. Karena untuk mobil ini itu nyalain AC karena panas. Mobil ini tuh untuk mesinnya pun nggak nyampe kedengeran ke dalam kabin. Jadi untuk sempit pada apa namanya kedepan kabin itu bener-bener bagus, tuh loh. Dan untuk mobil sekelas Kuda, memang untuk di jalanan kayak Purwokerto pun mobil ini jarang terlihat. Karena hanya orang yang tahu yang mau menggunakan mobil Kuda. Mereka kayaknya pada malu apa ya pakai mobil kayak gini. Tapi kalau saya pribadi sumpah demi Allah, saya lebih memilih mobil ini. Jadi harga jelas murah, perawatan mudah, bahan bakar benar-benar hemat. Gimana nggak hemat? Tadi saya sempat sebutkan untuk dalam kota itu 1:12 atau 12 kilo per liter. Ya. Ini bisa dikalahkan hanya dengan mobil-mobil sekelas Avanza, Xenia, atau mungkin SCGC. Tapi Anda bisa dibayangkan dong mobil sekelas itu, Xenia, ya Avanza, Xenia, atau SCGC, lebih nyaman mana gitu loh. Ya, nyaman mana gitu. Apalagi kalau sekarang ini mobil diminumin pakai solar busuk pun, solar industri, itu masih mau minum. Nggak harus bahan bakar yang mahal, enggak, ini yang murah pun mau gitu. Terus AC-nya mobil ini itu untuk AC-nya itu benar-benar dingin ya, walaupun hanya ada 2 pilihan untuk dua pilihan, walaupun ini belum dapat untuk arah semburan ya, arah semburan belum ada. Ini hanya untuk apa namanya kecepatan di fan AC-nya. Terus untuk mobil ini pada bagian odometer ini memang masih klasik banget ya. Tapi ya di tahun 2002 model seperti ini yang umum gitu loh, yang lazim. Dan dengan harga di angka 50 jutaan Anda dapat mobil yang sudah dapat double blower. Dan kalau kita ngomongin kaki, menurut saya the best choice gitu ya, the best choice untuk mobil MPV ya Kuda sih. Jadi maaf kalau saya terlalu mengagumkan mobil ini, karena emang saya pribadi penggemar mobil Kuda. Untuk tambahan lain, ini semuanya masih ori kecuali pada bagian head unit. Ini head unit sudah diganti dengan head unit double din ya. Untuk kualitas suara standar banget. Terus untuk setir di sini tidak ada untuk pengatur setir, jadi setirnya ada modelnya model fix ya. Tapi ya proporsional untuk orang setinggi saya yang tingginya cuma di angka 82. Ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Halo men. Teman-teman yang ngumpul. Jadi pada buka puasa nggak ya, Dim? Jadi ya, pada bukber. Oke lah, nanti besok kita nusul. Sekarang buka bersama dengan keluarga dulu. Nah,
Terus kembali ke Mitsubishi Kuda. Ya. Di Mitsubishi Kuda itu memang bisa dikatakan hanya bertahan di 6 tahun produksinya di Indonesia. Tapi dulu waktu pertama kali muncul itu kalau nggak salah diiklankan sama Bon Jovi kalau nggak salah apa ya, itu yang dulu mengiklankan mobil ini. Itu langsung penjualannya benar-benar bagus untuk mobil ini. Ya dulu masih bagus banget sebelum dikejar sama itu apa namanya Panther ya. Dulu Panther juga sehabis ini keluar di tahun 99, Panther mengeluarkan yang generasi facelift. Kalau dulu kan New Royal, Grand Royal itu modelnya benar-benar kurang bagus. Nah, yes, oke, mungkin hanya seperti itu ulasan kami pada mobil Mitsubishi Kuda Grandia diesel tahun 2002. Jika Anda tertarik dengan mobil kami hanya buka angka di 50 juta nego saja sini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman bagaimana caranya merawat Mitsubishi Kuda yang baik ya, biar kudanya jinak, nanti Anda bisa tuliskan pada bagian kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum punya mobil di tahun 2020, semoga kami doakan di tahun ini Anda bisa beli mobil secara cash. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru masuk di channel kami, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel ini total membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video-video kami ke depan ada salah satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda. Amin. Saya berserah undur diri. Semoga vlog ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam keseluruhan dan thank you.